Selamat malam Bu Irma, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami mempresentasikan proposal tesis kami dengan judul Pengaruh Modal Inti, Manajemen Risiko, dan Profitabilitas terhadap Kinerja Bank. Studi kasus pada Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Latar belakang masalah yang kami angkat adalah di mana selama ini satu perbankan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Dua, OJK mewajibkan Bank KBMI 1 memenuhi ketentuan modal inti sesuai POJK nomor 12, POJK .03 tahun 2020. Ketiga, bagaimana pengaruh modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020 di masa pandemi COVID-19. Kemudian perumusan masalah yang kami angkat juga adalah bagaimana pengaruh modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 dalam pemenuhan modal inti terhadap kinerja Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Ketiga, bagaimana dampaknya terhadap eksistensi bank dan bagi pemilik bank atau shareholder. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pemenuhan modal inti bagi Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020, serta untuk mengetahui dampaknya terhadap eksistensi bank dan bagi pemilik bank atau shareholders. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teori dan manfaat praktis. Bagi peneliti, untuk manfaat teori, penelitian ini dapat menambah pengetahuan teori dan wawasan peneliti mengenai pengaruh modal inti, manajemen risiko, serta profitabilitas terhadap kinerja bank, studi kasus pada Bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Bagi pihak universitas, memberikan tambahan ilmu di bidang perbankan dan mengetahui perkembangan perbankan di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang perbankan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis untuk investor. Peneliti berharap kelak penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi investor sebelum memutuskan menanamkan modal pada bank. Bagi perbankan, untuk memberikan pengetahuan secara menyeluruh mengenai dampak dan pengaruh modal inti bank dalam meningkatkan kualitas bank serta strategi yang tepat untuk pemenuhan persyaratan modal inti pada Bank KBMI 1. Bagi pemerintah, penelitian ini diperlukan agar kebijakan OJK dapat mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan OJK tidak kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan daya saing perbankan Indonesia. Kami mengambil penelitian terdahulu dari Emerald, di mana judul tesis pada saat itu adalah The Effects of Tier 1 Capital Risk Management and Profitability on Performance of Indonesia Commercial Banks, dirilis tahun 2018. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat 3 variabel, yaitu risk management, Tier 1 capital, profitability untuk melihat bagaimana hubungannya terhadap performance. Penelitian tersebut dirilis oleh penulis Erna Sari, Suhadak, dan Sri Mangesti Rahayu, serta Solimun. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak dari modal inti, Tier 1, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja bank umum di Indonesia. Hasil penelitian pada penelitian terdahulu, yaitu H1, modal inti memiliki hubungan positif terhadap manajemen risiko. H2, manajemen risiko memiliki hubungan positif terhadap kinerja bank. Tetapi H3, manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. H4, profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap kinerja bank. H5,
modal inti memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas. Dan di sisi lain, H6, profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap modal inti. H7, kinerja bank memiliki hubungan positif terhadap modal inti, namun di sisi lain, H8, modal inti tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Kemudian yang kedua adalah penelitian terdahulu disusun oleh Zulkifli Rangkuti di tahun 2019 dengan judul The Effect of Tier 1 Capital to Risk Management and Profitability on Performance Using Multiple Fixed Effect Panel Data Model. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja bank umum di Indonesia. Kerangka pemikiran terlihat sebagai berikut, di mana variabel tetap adalah variabel yang digunakan masih tetap, yaitu Tier 1 Capital, Profitability, dan Risk Management untuk melihat pengaruhnya terhadap performance. Namun ada beberapa perbedaan, tidak ada unsur imbal balik ataupun ada dua garis seperti pada penelitian sebelumnya, namun semuanya mengarah kepada performance searah saja. Nah, kemudian terlihat bahwa hasil tersebut modal inti terhadap manajemen risiko, hipotesa 1 kita mengukur modal inti terhadap manajemen risiko, H2 modal inti terhadap profitabilitas, H3 modal inti terhadap kinerja bank, H4 manajemen risiko terhadap profitabilitas, H5 manajemen risiko terhadap kinerja bank, H6 profitabilitas terhadap kinerja bank. Hasil penelitian pada jurnal yang kedua adalah H1 terlihat bahwa modal inti memiliki hubungan langsung positif terhadap manajemen risiko. H2 terlihat modal inti memiliki hubungan tidak langsung positif pada profitabilitas dengan manajemen risiko sebagai variabel mediasi. H3, modal inti memiliki hubungan tidak langsung positif pada kinerja bank dengan manajemen risiko dan profitabilitas sebagai variabel mediasi. H4, manajemen risiko memiliki hubungan langsung positif terhadap profitabilitas. H5, manajemen risiko memiliki hubungan tidak langsung positif pada kinerja bank, di mana kinerja bank sebagai variabel mediasi. H6, profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap kinerja bank. Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Yang kami ambil kriterianya hingga 8 kriteria. Pertama adalah penulis. Pertama di tahun 2018 adalah dengan Ernasari, Suhadak, Sri Mangestirayu, Solimun. Sementara di 2019 dengan penulis Zulkifli Rangkuti. Judul The Effect of Tier 1 Capital, Risk Management and Profitability on Performance of Indonesia Commercial Banks. Sementara Zulkifli Rangkuti memberikan judul The Effect of Tier 1 Capital to Risk Management and Profitability on Performance using Multiple Fixed Effect Panel Data Model. Sementara penelitian sekarang adalah pengaruh modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Tujuan penelitian di penelitian pertama adalah untuk mengetahui dampak dari modal inti, Tier 1, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja bank umum di Indonesia. Untuk penelitian kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui dampak dari modal inti, Tier 1, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja bank-bank umum di Indonesia. Sementara untuk penelitian sekarang adalah untuk mengetahui pengaruh modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas terhadap kinerja KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. 4. Kriteria mengenai variabel bebas.
Penelitian pertama adalah modal inti manajemen risiko dan profitabilitas. Penelitian kedua adalah modal inti manajemen risiko dan profitabilitas. Penelitian saat ini juga kami mengambil modal inti manajemen risiko dan profitabilitas. Variabel terikat performance atau kinerja di penelitian pertama maupun kedua, sementara penelitian sekarang lebih spesifik adalah kinerja bank KBMI 1. Populasi penelitian pertama mengambil 42 bank dengan periode 2010 hingga 2014. Penelitian kedua mengambil 28 bank umum periode 2012 hingga 2016. Sementara penelitian saat ini adalah 37 bank KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian pertama menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling dengan memakai WAMPL-LS. Penelitian kedua menggunakan Multiple Fixed Effect Panel Data agar hasil temuan dapat lebih konsisten. Dan penelitian saat ini juga menggunakan metode yang sama dengan penelitian kedua. Kemudian kriteria ke-8 adalah hasil penelitian, di mana penelitian pertama, hasil penelitian tersebut adalah modal inti memiliki hubungan positif terhadap manajemen risiko. Kalau di dalam penelitian kedua, H1 itu adalah modal inti memiliki hubungan langsung positif terhadap manajemen risiko. Kemudian pada penelitian pertama, H2, manajemen risiko memiliki hubungan positif terhadap kinerja bank, tetapi H3, manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. H4, profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap kinerja bank. H5, modal inti memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas. Di sisi lain, H6, profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap modal inti. H7, kinerja bank memiliki hubungan positif terhadap modal inti, namun di sisi lain H8, modal inti tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Untuk penelitian yang kedua, H2 adalah modal inti Tier 1 memiliki hubungan tidak langsung positif pada profitabilitas dengan manajemen risiko sebagai variabel mediasi. H3, modal inti Tier 1 memiliki hubungan tidak langsung positif pada kinerja bank dengan manajemen risiko dan profitabilitas sebagai variabel mediasi. H4, manajemen risiko memiliki hubungan langsung positif terhadap profitabilitas. H5, manajemen risiko memiliki hubungan tidak langsung positif pada kinerja bank, di mana kinerja bank sebagai variabel mediasi. H6, profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap kinerja bank. Landasan teori, kami mengambil dari beberapa referensi, yaitu modal inti. Modal inti sendiri telah dikeluarkan kebijakan oleh OJK, di mana bank umum diwajibkan memiliki modal minimum sebesar 3 triliun. Kebijakan ini akan mengubah struktur perbankan nasional, terutama pengelompokan bank. Sehingga pemenuhan modal minimum ini akan dilakukan secara bertahap. Mengenai pembagian yang semula menjadi buku 1 hingga buku 4 akan disesuaikan menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 1 sampai dengan KBMI 4. KBMI 1 dengan modal inti kurang dari 6 triliun, di mana proses pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Akhir tahun 2021 harus dicapai minimal sebesar 2 triliun dan akhir tahun 2022 minimal harus dicapai sebesar 3 triliun. Kemudian kelompok kedua yaitu KBMI 2 dengan modal inti 6 triliun hingga kurang dari 14 triliun. Kemudian KBMI 3 dengan modal inti 14 triliun hingga kurang dari 70 triliun dan KBMI 4 dengan modal inti minimal sebesar 70 triliun. Kemudian landasan teori yang kedua mengenai manajemen risiko.
sesuai dengan PBI nomor 5/8/PBI/2003 yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Terdapat 8 risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan risiko kepatuhan. Ketentuan ini telah diperbarui melalui PBI nomor 11/25/PBI/2009. Kemudian yang ketiga mengenai profitabilitas, di mana profitabilitas sendiri adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Susan Irawati, rasio keuntungan atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, biasanya semesteran, triwulan, dan lain-lain, guna melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Kemudian kinerja bank diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen. Penilaian kinerja bank menjadi sangat penting dilakukan karena operasional perbankan sangat peka terhadap maju mundurnya perekonomian suatu negara. Ruang lingkup penelitian adalah untuk menganalisa laporan keuangan audited bank-bank umum KBMI 1 periode 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan model multiple fixed effect panel dengan pemilihan sampel berdasarkan teknik purposive sampling, di mana peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diteliti sesuai kriteria yang telah ditentukan. Identifikasi variabel. Definisi variabel penelitian itu sendiri adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Identifikasi variabel merupakan bagian dari langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan variabel-variabel yang ada dalam penelitiannya. Misal variabel bebas atau independen, variabel terkait atau dependent, dan variabel kontrol. Variabel independen atau bebas pada penelitian ini adalah modal inti, manajemen risiko, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah kinerja bank. Definisi operasional dan pengukuran variabel, pengertiannya adalah variabel penelitian dalam suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengukuran variabel independen menghasilkan 6 hipotesa sebagai berikut, di mana sesuai penjelasan di atas, terlihat bahwa modal inti terhadap manajemen risiko, hipotesa pertama, hipotesa kedua adalah modal inti terhadap profitabilitas, H3 modal inti terhadap kinerja bank, H4 manajemen risiko terhadap profitabilitas, H5 manajemen risiko terhadap kinerja bank, dan H6 profitabilitas terhadap kinerja bank. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan audited 37 bank KBMI 1 periode 2016 sampai dengan 2020. Sampling penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kami akan menetapkan dulu bank-bank yang masuk dalam KBMI 1 periode 2016 hingga 2020 yang telah kami hitung sebanyak 37 bank, serta laporan keuangan audited 37 bank KBMI 1 selama periode 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan audited Bank BKMI 1 periode 2016 hingga 2020 dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisa menggunakan teknik analisa statistik deskriptif, di mana statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana yang berlaku, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisa dengan model fixed effect panel data.
Pengertian model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek, atau dalam kurung cross section. Tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross section dilakukan menggunakan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square atau OLS. Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Demikian kami sampaikan untuk penyusunan tesis kami. Mohon masukan dan saran terutama dari Ibu Irma dan dari teman-teman semua. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat bagi kita semua.